Maika tidur di tanah dengan kaos kaki selama sehari semalam. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di tepi jurang. Dia samar-samar ingat apa yang terjadi. Jadi Maika turun gunung untuk memeriksa situasi. Pulau ini sunyi tanpa siapapun. Maika dengan curiga mengambil botol di tanah. Di kepalanya, dia mengingat segalanya. Ternyata kemarin, dia dan sahabatnya Afrika juga pergi ke pesta. Pesta ini diselenggarakan oleh perusahaan Eden. Dia minum minuman ringan sebelum jatuh koma. Sekarang semua orang hilang secara misterius. Ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba Maika menyadari ada 4 orang di atas pasir. Mereka sama seperti dia. Mereka semua minum minuman ringan dan kemudian koma. Tidak ada yang tahu kemana yang lain pergi. Saat mereka ragu, tiba-tiba di kejauhan sebuah drone datang. Dari pergerakan drone itu ingin membawa mereka ke suatu tempat. Karena untuk mengklarifikasi fakta, mereka hanya bisa mengikuti drone itu. Mengalami perjalanan melintasi kehidupan dan melintasi lautan. Mereka akhirnya tiba di pangkalan mistis. Sekelompok orang dengan usia yang sama berdiri di sana untuk menyambut mereka. Ekspresi masing-masing sangat aneh. Mereka semua mengenakan pakaian biru. Saat ini, pemilik Pulau Astrid pergi ke depan. Selamat datang di Paradise. Mereka tahu dari Astrid. Ternyata mereka berlima cukup beruntung terpilih menginap di sini. Yang lain bergabung dengan pesta yang diberikan kepada mereka. Astrid kemudian memberitahu suaminya Erik. Jika mereka setuju, mereka bisa tinggal di pulau ini. Tempat ini akan menyediakan tempat berlindung dan makanan yang hangat. Jika tidak mau, dalam beberapa hari mereka akan mengatur perahu untuk membawa mereka pulang. Untuk sementara tinggal saja di pulau untuk merasakan hidup. Tempat ini memiliki puluhan orang beruntung seperti mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang secara sukarela tinggal setelah pesta. Setelah perkenalan, mereka diberi kamar. Tak disangka, pria dan wanita bisa hidup bersama. Untungnya, mereka semua bisa menerimanya. Tapi Ulysses merasa ragu. Merasa pulau ini tidak sesederhana itu. Di larut malam, dia memanfaatkan tidur semua orang dan menyelinap keluar. Dia ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di sini. Tapi Ulysses tidak pergi lama. Dia segera dihentikan oleh drone. Ternyata setiap gerak-gerik mereka terpantau. Tidak ada jalan lain, Ulysses hanya bisa kembali ke kamar. Keesokan harinya mereka dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tapi Ulysses menolak. Dia berhati-hati tidak berani lengah. Dia bertanya kepada staf kapan kapal akan datang untuk menjemput mereka. David mengatakan dia juga tidak tahu. Semua yang mereka lakukan sesuai dengan pengaturan Astrid. Hal ini membuat Ulysses semakin curiga. Kemudian dia menceritakan keraguannya kepada teman-temannya. Tapi mereka bilang itu karena dia terlalu sensitif. Apa gunanya Astrid menahan mereka di sini? Mereka akhirnya bubar. Karena ketika sampai di pulau ini, telepon mereka semua telah disita. Jadi Ulysses tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tepat saat dia duduk di tangga sambil berpikir, sebuah mobil jalan melaju di depannya. Ini memberi Ulysses ide. Saat berganti adegan, ia duduk di atas motor dan menginjak gas semaksimal mungkin. Tapi setiap gerakannya segera dipantau. Segera, seorang pengemudi mengejarnya. Pengejaran dramatis dimulai. Mengalami pengejaran singkat. Akhirnya Ulysses dihentikan. Menghadapi pertanyaan Roberta, dia dengan tenang menjelaskan. Ia hanya ingin merasakan tenaga penggerak mobil ini. Ketika Roberta mendengarnya, dia sedikit tersenyum. Sore harinya Maika terbangun dengan kaget. Ketika dia menoleh, dia melihat Bilbao menatapnya. Dia segera keluar untuk memeriksa. Tapi bocah itu menghilang. Mungkinkah Maika sedang berhalusinasi? Setelah fajar, Astrid mengumpulkan semua orang. Dia juga mengatakan bahwa akan ada perahu untuk menjemput mereka besok.
Sebelum berangkat dia secara khusus mengadakan pesta perpisahan. Malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Semua orang sangat bersemangat ketika mereka mendengar itu. Mereka bergegas kembali ke kamar mereka dan bersiap-siap. Hanya Ulysses yang merasa segalanya tidak sesederhana itu. Malam harinya pesta diadakan sesuai jadwal. Ibon membawakan lagu yang menyentuh untuk semua orang. Tepat ketika mereka sedang menikmati musik, Ulysses menyelinap pergi lagi. Tidak lama kemudian dia melihat sebuah perahu membawa perbekalan. Ini membuatnya memikirkan cara untuk keluar dari sini. Dia segera kembali ke pesta untuk mencari teman untuk pergi bersamanya. Dia menemukan mereka meminum air misterius. Pada titik ini Lukas menjadi naif. Teman-teman lain juga menunjukkan kasih sayang. Tidak ada cara lain Ulysses bisa naik perahu sendirian. Dia merasa beruntung akhirnya bisa keluar dari tempat ini. Tapi keesokan harinya ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Roberta juga ada di kapal. Dia tidak banyak bicara dan menyuruh Ulysses berlutut di depannya. Ini membuatnya merasa aneh. Tapi melihat senjata di tangannya, Ulysses hanya bisa mengikuti. Kemudian Roberta mengarahkan senjata ke kepalanya. Afrika berlutut di tanah memohon pengampunan. Tapi Aldo menarik tangannya dan mengecatnya dengan warna biru. Kemudian Roberta mengambil sebatang tongkat dan berjalan mendekat. Kemudian dia meletakkan tongkat itu di kepala Afrika. Selamat tinggal, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Setelah retakan terdengar, Afrika mati di tempat. Kemudian Roberta menendangnya ke dalam jurang. Maika adalah sahabatnya, tapi dia tidak mengetahuinya. Saat ini Maika sedang mencari Ulysses yang hilang. Kemudian dia pergi ke kapten penjaga Alex untuk meminta bantuan. Dia mengatakan akan membicarakan hal ini kepada Astrid. Serentak, atas saran pacar barunya Alma, Ibon memutuskan untuk bertahan. Dia juga menandatangani kontrak untuk tinggal di pulau itu. Di sisi lain Anna juga memutuskan untuk tetap tinggal di pulau tersebut setelah mendengarkan nasihat Ochen. Sekarang hanya Maika dan Lukas yang tersisa. Tepat ketika Lukas hendak dicuci otak oleh Astrid. Kemudian Maika tiba-tiba berdiri dan menghentikannya. Dia mengatakan semua orang di sini berbohong. Astrid mencuci otak mereka. Pacar Nico melihat ini dan segera menariknya pergi. Dia langsung mengatakan bahwa perahu yang membawa mereka akan pergi ke sana selamanya. Malam itu, Nico akan membawa Maika ke suatu tempat untuk melihat ini. Dia menyuruhnya untuk ingat melepas gelang itu sampai saat itu. Segera malam tiba. Nico membawa Maika ke sebuah gua. Dia menyuruhnya untuk tetap tenang tidak peduli apa yang dilihatnya. Kemudian tubuh seorang gadis muncul di depannya. Tubuh itu adalah sahabatnya Afrika. Melihat tubuhnya, Maika ambruk. Kembali ke kamar Nico dan beritahu Maika. Siapapun yang terpilih tidak boleh meninggalkan pulau ini selamanya. Jika ingin melarikan diri, orang itu akan dibunuh oleh Astrid. Kemudian dia pergi ke Anna dan ingin mengatakan yang sebenarnya tentang Afrika. Tetapi dia menemukan bahwa gelang Anna telah hilang. Pada titik ini Nico masuk ke dalam. Dia baru mengetahui bahwa Anna telah dicuci otak. Kata-kata yang mencapai mulutnya tidak diucapkan. Badai akan datang di malam hari. Semua orang berkumpul untuk menghindari badai. Tapi Lukas tidak berkumpul dan berjalan-jalan. Tiba-tiba sambaran petir menyambarnya dan dia terbang menjauh. Setelah dokter memeriksa tulang rusuknya, kemudian mereka menyuntikkan ramuan biru ke Lukas. Maika memanfaatkan kegelapan untuk mencari Ibon. Dia membawanya ke gua. Tapi tubuh Afrika menghilang. Maika melihat itu dan dengan cepat menjelaskan. Tapi Ibon mengira dia berbohong. Dia curiga Maika ingin menghentikannya tinggal di pulau ini. Lalu mereka kembali ke kamar. Dia berbicara tentang tubuh yang menghilang ke Nico. Dia mengingatkannya agar jangan terlalu mempercayai Ibon. Karena Ibonlah yang pertama kali memutuskan tinggal di sini. Maika khawatir dan pergi ke Bel. Pihak lain memberitahunya bahwa yang terbaik adalah menjauh dari Nico. Karena Nico adalah bawahan yang dikirim Astrid ke sisinya.
Setelah Maika mendengar itu, dia kembali menghadapi Nico. Ketika dia mendengar ungkapan, adalah bawahan, dia langsung mengubah sikapnya. Dia langsung bertanya kepada Maika siapa yang memberitahunya. Tapi dia tidak mengkhianati Belle. Nico tidak punya pilihan selain melaporkan ini ke Astrid. Maika kemudian diantar ke rumah Astrid. Dia sekali lagi mengundang Maika untuk tinggal di pulau ini. Tapi Maika tidak bergerak sama sekali. Dia mengatakan bahwa mereka melakukan gini adalah menculik. Dia baru saja selesai berbicara. Roberta kemudian mengambil tongkat dan mengarahkannya ke kepala Maika. Dalam menghadapi kematian, dia memilih untuk tunduk. Dia bilang dia bersedia untuk tinggal di pulau ini. Dia akan menjadi putri baik Astrid. Astrid mendengarnya dan dengan senang hati melepaskannya. Judith melihat Lukas di kamera. Kemudian dia pergi ke kamar rumah sakit. Lukas mengatakan dia tidak ingin sendirian di kamar rumah sakit. Jadi dia membawanya ke kamarnya. Meskipun Lukas mematahkan tulang rusuknya, itu tidak masalah. Larut malam Ibon tidak bisa tidur. Jadi dia keluar dari kamar dan pergi ke pantai. Dia kebetulan melihat perahu terapung di laut. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tubuh itu adalah Afrika. Kapal itu kemudian terbakar. Saat itulah Ibon menyadari apa yang dikatakan Maika benar. Keesokan harinya dia memanggil Ibon dan Lukas keluar. Mereka akhirnya percaya kata-kata Maika. Dia menyarankan agar mereka berbohong tentang keinginan untuk tinggal di pulau ini. Hanya dengan begitu mereka baru dapat menemukan kesempatan untuk keluar dari sini. Tak lama kemudian, ada juga pesta ucapan selamat di pulau itu. Saat itu, akan ada sekelompok orang baru di sini. Mereka akan mengambil kesempatan untuk naik perahu dan menyelinap pergi. Sebelumnya mereka tidak bisa mempercayai siapapun di pulau ini. Pada titik ini, Lukas juga sadar. Judith mungkin juga bawahan yang dikirim Astrid. Keesokan harinya di pulau tersebut diadakan pesta malam. Lukas secara aktif mencari Judith. Dia ingin tahu apakah dia adalah tali yang mengikatnya. Dia bilang dia hanya punya perasaan untuknya. Tapi tidak ada yang memperhatikan ketika mereka berbicara. Layar ponsel secara otomatis bergerak lagi. Segera pesta malam dimulai. Eric berbicara tentang kenalannya dengan Astrid. Ada juga pepatah saat membangun pulau ini. Tepat ketika semua orang sangat tersentuh oleh pernyataannya. Tiba-tiba, sebuah teks muncul di layar. Bunuh Astrid. Ini membuat Astrid sangat marah. Dia pasti akan membuat orang melakukan hal ini membayar harganya. Tapi untuk saat ini, dia masih belum tahu siapa orang itu. Mereka hanya bisa memilih satu orang untuk membawa semuanya. Akhirnya melewati suara senior. Orang yang harus menanggung segalanya telah dipilih. Tak lama kemudian Roberta bergegas masuk ke kamar Maika. Tapi target mereka bukan Maika. Orang itu adalah Eva. Jelas bahwa Eva adalah yang terpilih untuk menderita semuanya. Kemudian mereka membawanya ke jurang. Lalu Aldo mengoleskan warna biru di lengan Eva. Roberta memegang tongkat dan mengarahkannya di kepalanya. Astrid dan suaminya Eric juga membangun sebuah pulau. Setiap tahun mereka mengundang sejumlah besar anak muda ke sini sebagai tamu. Kemudian mereka akan memilih beberapa orang yang beruntung untuk tinggal. Jika seseorang tidak setuju, mereka akan dibunuh. Jadi yang beruntung hanya bisa tinggal di pulau itu. Astrid akan memberikan ujian kepada yang beruntung. Mereka harus melewati jalan batu bara panas tanpa alas kaki. Sampai mereka mencapai tujuan dan mendapatkan kalung itu. Begitulah cara mereka menerima kasihannya. Untuk tinggal dan pergi dari sini. Ibon mencoba melihat apakah seperti pepatah, aktifkan tanganmu, keberuntungan akan datang. Berikutnya adalah Maika dan Lukas. Untungnya, mereka bertahan untuk menyelesaikan tantangan. Ketika giliran Anna, dia sedikit ragu. Tapi sekarang dia tidak punya jalan yang lain lagi. Pada akhirnya dia hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi ke sana.
Tapi sementara itu Anna jatuh. Bara panas langsung membakar celana. Karena untuk mempertahankan hidupnya, dia hanya bisa bertahan. Dia akhirnya menyelesaikan tantangannya. Selanjutnya, mereka akan ditato dengan bintang. Artinya mereka resmi menjadi anggota pulau tersebut. Keesokan harinya, Lukas secara tidak sengaja menemukan jalan menuju sisi laut. Dia kemudian kembali ke markas dan memberitahu Maika dan Ibon. Tapi tidak menyangka Ibon tiba-tiba berubah pikiran. Sekarang dia tidak ingin pergi dari sini. Karena dia telah menemukan cinta sejati di sini. Apalagi selama Ibon patuh, Astrid tidak akan menyakitinya. Maika bahkan tidak memberi saran setelah mendengar itu. Akhirnya mereka bubar. Maika kemudian pergi ke Belle. Karena dia pernah membantunya. Dia mendengar berita dari Belle. Ternyata pemilik pulau dan istrinya tidak bisa melahirkan. Itu sebabnya mereka menemukan beberapa anak muda di sini. Kemudian mereka menggunakan metode cuci otak dan meninggalkan anak mereka di ini. Jika tidak patuh, mereka akan dipaksa untuk menggunakan kekerasan. Kali ini Maika mengerti. Pada malam hari, seorang pria berbaju hitam menggunakan kartu untuk membuka pintu rumah pemilik pulau. Orang itu kemudian mengambil pisau dan menyelinap ke kamar tidur. Dia membekap mulut Astrid. Tapi tepat ketika dia akan mengambil tindakan, Erik bangun. Kemudian dia berkelahi dengan pria berkemeja hitam. Astrid dengan cepat membawanya ke tempat rahasia. Tidak menyangka akan ada yang tua dan muda di sini. Mereka datang ke sini untuk menemukan cara menyelamatkan Erik. Bilbao dengan cepat menjahit lukanya. Astrid mengadakan rapat tingkat tinggi. Jam ini besok 100 tamu akan hadir di sini. Lalu Kapten Orson atur pekerjaan untuk mereka. Anna menginginkan lebih banyak kekuatan. Dia ditugaskan untuk menjaga pangkalan. Yang lainnya juga dipisahkan. Dengan begitu, rencana kabur Maika dan yang lainnya akan berantakan. Maika berpikir bahwa tidak akan ada harapan untuk pulang. Dia berkendara ke pantai. Dia putus asa, mengemudi sambil memukul setir. Setelah Roberta mengetahui hal ini, dia mengejarnya. Nico pun masuk ke dalam mobil untuk mengikuti. Saat ini Maika ditemukan oleh Belle. Dia bilang dia akan membantu Maika melarikan diri. Ketika Roberta datang ke pantai, dia segera melihat pemandangan mereka berdua bermain di air. Dia merasa bahwa Maika mungkin tidak ingin melarikan diri. Jadi Roberta mengambil radio untuk membatalkan penangkapan. Lalu dia pergi. Maika segera mengetahui kabar baik dari Belle. Sisi lain telah menyembunyikan tangki oksigen di bawah pasir untuk mereka. Anna tidak ingin tinggal di pangkalan dan pergi mencari Erik. Dia secara tidak sengaja menemukan kartu rumah yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Setelah memasuki rumah Anna, dia mencari kemana-mana. Segera dia menemukan bintang logam berujung 10. Dia bahkan kebetulan membuka ruang rahasia. Segera para pemuda datang ke pulau itu untuk bergabung dengan pesta. Tepat saat mereka sedang bermain, Belle segera memberi isyarat. Pasokan listrik di tempat kejadian langsung terputus. Pantai menjadi sangat kacau. Lukas mengambil peralatan selamnya dan pergi. Sebelum sisi Maika bisa pergi, listrik sudah pulih. Melihat kapal pesiar di laut, dia hanya bisa mengambil risiko. Dia baru saja menggali tangki oksigen. Orson segera muncul. Saat paling berbahaya, Ibon muncul. Saat bertarung dengan Orson, dia mengambil batu dan menjatuhkan lawannya. Ibon lalu menekan kepala Orson ke dalam air. Saat ini Lukas telah naik ke kapal pesiar. Sebuah drone tiba-tiba muncul di depannya. Tapi Judith benar-benar jatuh cinta pada Lukas. Jadi dia patah hati untuk membantunya. Di sisi lain Anna masuk ke ruang rahasia dan pergi ke ruang mesin. Dia kemudian menekan sebuah tombol. Di sisi lain,
Satelit besar di pulau itu mulai lagi. Itu memberi sinyal. Pada saat Anna menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Begitu saja, dia dikunci di ruang mesin. Saat ini Maika sedang berenang ke kapal pesiar. Dia melihat sosok yang sangat familiar turun dari perahu. Itu adik Gabi. Tidak menyangka Edan akan membawa adiknya ke sini kali ini. Maika yang ingin kabur tapi sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Melarikan diri dari sini. Atau tinggal dan lindungi adiknya. Dia dipaksa untuk membuat pilihan. 第二季近期即将上映，敬请期待。